Di dunia ini ada negara yang luasnya lebih kecil dari satu kecamatan, tapi dihuni puluhan ribu orang, dan lebih dari sepertiganya adalah miliuner. Negara ini tidak punya tambang besar, tidak punya pertanian luas, bahkan hampir tidak punya ruang kosong. Namun pendapatan negaranya termasuk yang tertinggi di dunia. Harga tanahnya melampaui kota-kota global seperti New York dan London. Inilah Monaco, negara mikro di pesisir Laut Mediterania yang menjadi contoh ekstrim bagaimana geografi sempit bisa berubah menjadi pusat kekayaan dunia. Di video ini kita akan membahas letak geografis Monaco, jumlah dan komposisi penduduknya, sumber penghasilan negara, serta bagaimana kasino dan gaya hidup mewah membentuk identitas Monaco hingga hari ini. Monaco adalah sebuah negara mikro yang terletak di Eropa Barat, tepat di pesisir Laut Mediterania. Negara ini berada di antara pegunungan Alpen dan wilayah selatan Prancis, hanya berjarak sekitar 15 km dari kota Nice. Dengan luas wilayah sekitar 2,02 km persegi, Monaco menjadi negara terkecil kedua di dunia setelah Vatikan. Secara administratif, Monaco berbentuk pepangeranan dan dipimpin oleh seorang pangeran dengan sistem monarki konstitusional. Negara ini telah diperintah oleh keluarga Grimaldi sejak tahun 1297, menjadikannya salah satu monarki tertua yang masih bertahan di dunia. Jumlah penduduk Monaco sekitar 39.000 jiwa. Dengan luas wilayah yang sangat kecil, angka ini menjadikan Monaco sebagai salah satu negara dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia, mencapai lebih dari 19.000 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan di Monaco, mulai dari desain kota hingga harga properti. Menariknya, warga negara asli Monaco atau yang disebut Monégasque hanya sekitar 1/4 dari total penduduk. Mayoritas penduduk Monaco adalah warga negara asing, terutama berasal dari Prancis, Italia, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Kondisi ini menjadikan Monaco lebih bersifat kosmopolitan dibandingkan negara nasional pada umumnya. Secara geografis, Monaco memiliki bentang alam yang terbatas dan curam. Wilayahnya berupa perbukitan yang langsung menghadap ke laut, sehingga pembangunan dilakukan secara vertikal. Banyak apartemen tinggi dibangun di lereng bukit, sementara jalan dibuat bertingkat mengikuti kontur wilayah. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, Monaco melakukan reklamasi laut, salah satunya di kawasan Fontvieille. Iklim Monaco termasuk iklim Mediterania dengan musim panas yang hangat dan kering serta musim dingin yang sejuk dan relatif ringan. Rata-rata suhu tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius pada musim dingin hingga 26 derajat Celcius pada musim panas. Kondisi ini mendukung pariwisata sepanjang tahun dan kenyamanan hidup bagi penduduknya. Monaco dikenal luas sebagai negara para miliuner. Diperkirakan lebih dari 30% penduduknya memiliki kekayaan bersih di atas $1 juta Amerika. Hal ini berkaitan erat dengan kebijakan pajak Monaco yang tidak menerapkan pajak penghasilan pribadi bagi penduduknya. Kebijakan ini menarik individu kaya dari berbagai belahan dunia untuk menetap di Monaco. Perekonomian Monaco tidak bergantung pada pajak penghasilan warga, melainkan pada sektor pariwisata mewah, properti, perbankan, dan hiburan. Properti di Monaco termasuk yang termahal di dunia, dengan harga per meter persegi yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendapatan negara juga diperoleh dari pajak perusahaan, bea cukai, dan layanan jasa keuangan. Salah satu ikon ekonomi Monaco adalah Casino de Monte Carlo. Kasino ini dibuka pada tahun 1863 dan memiliki peran penting dalam sejarah ekonomi negara. Hingga kini, kasino menjadi simbol kemewahan dan daya tarik wisata. Warga negara Monaco dilarang berjudi di kasino ini, sehingga keuntungan sepenuhnya berasal dari wisatawan dan penduduk asing.
Selain kasino, Monaco juga terkenal melalui ajang Formula One Monaco Grand Prix. Balapan ini diselenggarakan di jalanan kota yang sempit dan berliku, menjadikannya salah satu sirkuit paling menantang di dunia. Event ini memberikan pemasukan besar bagi negara melalui pariwisata, sponsor, dan liputan media global. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup di Monaco sangat identik dengan kemewahan. Kota ini dipenuhi butik kelas atas, restoran berbintang Michelin, hotel mewah, serta marina yang dipadati kapal pesiar pribadi. Namun di balik kemewahan tersebut, Monaco juga dikenal sangat aman dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah berkat sistem keamanan yang ketat. Secara keseluruhan, Monaco merupakan contoh unik dalam biografi manusia dan ekonomi modern. Negara ini menunjukkan bagaimana wilayah yang sangat kecil dengan jumlah penduduk terbatas dapat menjadi pusat kekayaan global melalui kebijakan ekonomi yang strategis dan pengelolaan ruang yang efisien. Monaco bukan hanya negara penjudi atau negara miliuner, tetapi juga representasi ekstrem dari konsentrasi kekayaan, urbanisasi vertikal, dan globalisasi elit dalam ruang geografis yang sangat sempit. Monaco membuktikan bahwa ukuran wilayah tidak selalu menentukan kekuatan sebuah negara. Dengan ruang yang sangat terbatas, jumlah penduduk yang padat dan sumber daya alam yang minim, Monaco mampu membangun ekonomi berbasis jasa, pariwisata mewah dan kebijakan fiskal yang sangat strategis. Secara geografis, Monaco adalah contoh unik urbanisasi vertikal, konsentrasi kekayaan, dan globalisasi elit dalam ruang yang sangat sempit. Jika kamu tertarik membahas negara-negara kecil, wilayah ekstrem, dan fenomena geografi manusia yang jarang dibahas, jangan lupa klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten geografi menarik lainnya. Karena masih banyak tempat di dunia yang terlihat kecil di peta, tapi punya cerita besar untuk dipelajari.